Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Jamaah salat subuh, ibu-ibu, bapak-bapak saudara rahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali belajar tafsir Al-Quran pada pagi hari ini, surat Saba ayat 40. Kita buka bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Allah Ustaz, Bapak Mirza Subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahsana syahida kitabati lil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa karihal kafirun wa karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita masih dapat bertemu kembali di Ahad pagi ini untuk mengkaji ayat-ayat Allah SWT. Nah, sebelum kita mulai, mari kita awali kajian kita dengan memperbarui syahadat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Warzuqni fahma. Warzuqni fahma. Amin. Kita akan mengkaji surat Saba ayat 40 sampai 42. Ini kajiannya tidak panjang di tafsir, baik di tafsir atau Marabi maupun di tafsir Katsir ya. Saya akan mulai dengan membacakan mulai dari Saba ayat 40. Bagi yang punya Quran bisa mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yawma yahsyuruhum jami'an summa yaqulu lil malaikah wa yawma yahsyuruhum jami'an summa yaqulu lil malaikah ahaulai iyyakum kanu ya'budun ahaulai iyyakum kanu ya'budun. Qalu subhanaka anta waliyyuna min dunihim. Qalu subhanaka anta waliyyuna min dunihim. Bal kanu ya'buduna jinn. Bal kanu ya'buduna jinn. Aksaruhum bihim mu'minun. Aksaruhum bihim yu'minun. Wal yawma la yamliku ba'dukum li ba'din naf'an wala darra
wal yawmu la yamliku ba'dukum li ba'din nasara ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون صدق صدق الله الله العظيم. العظيم. Di sabda 40 ini berbeda dengan ayat-ayat sebelumnya walaupun masih terkait ya. Jadi sebelumnya di sahabat yang 39 ya, itu terkait dengan bagaimana Allah memberikan rezeki atau tidak, itu tidak menunjukkan apakah seorang itu dicintai Allah atau tidak. Ini terkait dengan bantahan terhadap kaum mutraf atau orang-orang yang berkuasa ataupun yang kaya yang ada di suatu negeri yang mereka menolak terhadap ajakan dari para rasul ya, karena mereka merasa lebih kaya, lebih banyak anaknya ya, dan merasa lebih dicintai Allah ya. Ini dibantah di ayat sebelumnya. Di ayat sahabat 40 ini kisahnya di hari kiamat nanti ya. Saya akan baca lagi dan diterjemahkan perkataan wa yauma, dan pada hari yahsuruhum ya, ketika kami mengumpulkan mereka jami'an seluruhnya, summa kemudian yaqulu berkata lil malaikah, maksudnya Allah berkata kepada malaikat, lil malaikah ahaulai, apakah mereka ini iyyakum, yang kepada kamu mereka ini ya'budun, menyembah. Jadi maksudnya nanti di hari akhir ketika Allah SWT mengumpulkan semua mengumpulkan mereka ini terutama yang dimaksud adalah orang-orang yang ingkar, orang-orang yang mereka menyembah kepada selain Allah. Kemudian setelah dikumpulkan, Allah berfirman untuk berkata kepada malaikat, berfirman pada malaikat, apakah orang-orang ini ya, yang mereka ini ingkar dan mereka menyembah pada selain Allah ini yang menyembah kepada malaikat. Jadi ada orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang mereka menyembah malaikat, bahkan kemudian memberikan nama kepada malaikat itu dengan nama-nama wanita, yang mereka berharap dengan itu bisa mendekatkan ya, kepada Allah SWT. Nah ini Allah bertanya pada malaikat terkait dengan apakah memang benar orang-orang ini yang menyembah kamu ya. Dan apakah kamu itu atau malaikat ini yang memerintahkan mereka untuk menyembah kepada mereka, kepada malaikat. Qalu, kemudian para malaikat berkata, subhanaka, maha suci engkau, anta waliyuna, engkau adalah penolong kami, wali kami itu maknanya penolong kami, min dunihim, bukan mereka. Bahkan kamu mereka itu ya'buduna, menyembah al-jin, mereka itulah menyembah jin. Aksaruhum ya, kebanyakan mereka itu bihim, dengan itu, dengan jin-jin itu mukminun, beriman. Jadi mereka orang-orang yang tadi dikumpulkan ini, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada jin. Jadi mereka mungkin mengira ini menyembah malaikat atau menyembah sesuatu yang bisa mendekatkan mereka pada Allah, tapi sebenarnya yang mereka sembah adalah jin. Fal yauma, maka pada hari itu ya, al yaum maksudnya hari kiamat, la yamliku ya, tidak menguasai atau tidak memiliki ba'dukum
sebagian dari kamu libatin kepada sebagian yang lain naf'an, suatu manfaat, wala dan tidak dorol, tidak juga keburukan. Wanaqulu dan kami berkata lilladzina kepada orang-orang zalim, orang-orang yang zalim, dzuqu rasakanlah oleh kalian semua adzabannar, adzabannar, azab dari api, azab dari neraka. Allati yang untung kalian itu semua biha terhadapnya tukadzibun, mendustakan. Ya. Nah ini tadi terjemah perkataannya. Jadi mulai dari Sabar 40 ya, Allah SWT nanti di hari kiamat ya, akan mengecam kaum musyrikin ya, orang-orang yang menyembah selain Allah ya. Mereka juga mungkin menyembah Allah, tapi juga mereka menyembah selain Allah ya. Musyrikin memperserikatkan Allah dengan yang lainnya. Jadi kaum musyrik ini dikumpulkan di hadapan semua makhluk ya. Kemudian Allah menanyai para malaikat yang dahulunya dijadikan oleh orang-orang musyrik ini sebagai sembahan mereka ya. Dan mereka menganggap ya, kaum musyrik ini menganggap bahwa malaikat-malaikat ini dapat mendekatkan diri mereka pada Allah SWT sebagai sekutu-sekutu Allah. Jadi malaikat ini tidak selalu namanya malaikat ya bagi mereka, bagi orang-orang musyrik. Makanya mereka menganggap ada sesuatu selain daripada Allah yang mereka anggap bisa mendekatkan mereka kepada Tuhan. Maka kemudian Allah berfirman sebagaimana dalam Sabar 40 ini. Ahaula iyyakum kanu ya'budun. Apakah mereka ini dahulu menyembah kamu? Maksudnya adalah apakah kalian para malaikat ini yang memerintahkan mereka untuk menyembah kalian? Jadi malaikat ditanya, tetapi sebenarnya Allah SWT paham tentunya ya. Allah Maha mengetahui bahwa malaikat-malaikat ini tidak memerintahkan orang-orang untuk menyembah mereka. Tapi ini untuk sebagai penjelasan ya, dan semacam kalimat kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kalimat retoris, kalimat tanya yang tidak membutuhkan jawaban. Dan ini seperti yang ada dalam surat Al-Furqan ayat 17 ya. Dalam surat Al-Furqan ayat 17 Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Ka'antum adlaltum ibadi haula'i abhum dallus sabil. Apakah kamu ya, yang menyesatkan hamba-hambaku itu, atau mereka sendiri yang sesat dari jalan yang benar? Ini juga sama, ini kalimat retoris yang berupa pertanyaan, tapi Allah SWT sudah tahu jawabannya. Allah Maha mengetahui ya, ini hanya sebagai pembelajaran dan juga sebagai malah memperkuat bentuk hukuman kepada orang-orang yang mempersekutukan Allah SWT. Demikian pula seperti yang pernah Allah firmankan kepada Nabi Isa alaihissalam dalam surat Al-Maidah ayat 116 ya. Allah SWT berfirman, A'anta qulta linnasi ittakhaduni wa ummiya ilahain min dunillah. Qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaqq. Apakah kamu maksudnya Nabi Isa itu pernah mengatakan kepada manusia ya, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Isa alaihissalam kemudian menjawab, Maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku untuk mengatakan. Jadi nanti di hari akhir malaikat itu akan ditanya seperti tadi ya. Demikian juga Nabi Isa. Jadi kita tahu Nabi Isa itu disembah, dianggap sebagai anak Tuhan oleh kaum Nasrani. Nanti dari akhir ya akan ditanya Nabi Isa. Tapi Allah SWT tentunya Maha mengetahui. Jadi ini semacam kalimat retoris, kalimat yang tidak membutuhkan jawaban sebagai
untuk pelajaran bagi kita ataupun untuk sebagai memperkuat kesalahan dari orang-orang Nasrani, yaitu apakah kamu Nabi Isa itu memerintahkan kepada mereka, pada pengikut kamu untuk menyembah kamu dari bumi. Ya. Jadi di antara kaum Nasrani itu ada orang-orang yang menyembah Nabi Isa, menganggapnya sebagai anak Tuhan. Ya. Terus kemudian juga menyembah Maryam. Kalau pernah kita lihat di tempat-tempat itu ada Gua Maria. Ya. Gua Maria itu ya tempat penyembahan untuk Maryam itu. Ya. Untuk Maria, mereka mengatakannya sebagai Maria. Nah ini ditanya nanti di hari akhir. Nabi Isa menjawab, ya, Maha Suci Engkau, ya, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Hal yang sama seperti itu juga akan ditanyakan kepada para malaikat. Dan malaikat menjawab, Subhanaka, Subhanak, Maha Suci Engkau, ya, Anta waliyuna min duni. Engkau adalah pelindung kami, engkau adalah wali kami, min duni, bukan mereka. Ya. Jadi mereka ini bukan pelindung kami, pelindung para malaikat. Hanya Allah SWT itu sebagai walinya para malaikat, pelindungnya para malaikat. Artinya maksudnya adalah bahwa kami malaikat-malaikatnya adalah hamba-hambamu dan kami lepas diri, ya, dari apa yang mereka lakukan. Bahkan kemudian balkanu ya'budunal jin. Nah, jadi bahkan mereka itu, ya, mereka orang-orang musyrik itu sebenarnya mereka itu menyembah jin, ya, yaitu menyembah setan-setan dari kalangan jin, ya. Karena di antara jin itu ada juga yang muslim, ya, ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang suka mengganggu manusia. Iblis termasuk juga golongan jin, ya. Jadi orang-orang musyrik ini mereka mengira menyembah malaikat atau menyembah sesuatu yang bisa mendekatkan mereka kepada Allah, tapi sebenarnya mereka menyembah jin, ya. Dan kemudian lanjutannya aksaruhum bihim mu'minun, ya. Kebanyakan dari mereka itu dengan jin-jin itu mu'minun, mereka beriman, ya. Jadi ada orang-orang musyrik itu beriman kepada sesuatu yang mereka kira itu sebagai malaikat atau sebagai sesuatu yang bisa mendekatkan mereka pada Allah, tapi sebenarnya mereka itu beriman kepada jin. Nah ini semakna dengan apa yang ada dalam surat An-Nisa ayat 117 dan 118, yang Allah SWT berfirman, Iyada'un a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Iyada'una min dunihi illa inasa wa iyada'una illa syaitanan marida la'anahullah. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah inasa. Inasa ini maknanya adalah berhala-berhala, sembahan-sembahan, suatu yang namanya wanita. Maksudnya mereka kadang-kadang memberi nama berhala-berhala mereka itu dengan nama-nama wanita. Dan mereka ini tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka, yang dilaknat Allah. Kemudian pada sabda 42 ini sebagai penutupnya, fal yauma fal yauma la yamliku ba'dukum li ba'din naf'aw wa la darra. Maka pada hari ini, ya, tidaklah memiliki sebagian dari kamu kepada sebagian yang lainnya itu manfaat ataupun madarat, ya. Jadi pada hari kiamat nanti setiap orang itu tidak bisa memberikan manfaat ataupun memberikan madarat kepada yang lain. Ya, ini khususnya di kalangan orang-orang musyrik tadi. Mereka mungkin di dunia merasa ada yang bisa mendapat doror, ya, mendapatkan kemadaratan dari yang lain ataupun mendapatkan manfaat dari yang lain, sehingga mereka mungkin menyembah, ya, kepada yang lain tadi. Jadi mereka menganggap ini bisa menyembahkan malaikat ataupun suatu atau jin tadi, ya. Jin tadi dianggap bisa memberikan manfaat bagi mereka ataupun mendatangkan donor bagi mereka. Dan ini sehingga kemudian mereka menyembah
atau melakukan suatu ritual apapun yang kemudian bisa menghindarkan mereka dari doror ini. Ya. Nah ini dibantah Allah SWT di hari akhir nanti tidak ada yang bisa memberikan madarat ataupun manfaat antara mereka dengan yang mereka, antara satu dengan yang lain. Dan kemudian di akhir Sabah 42 dikatakan wa naqulu lil ladzina dzalamu, dan dikatakan kepada orang-orang yang zalim, wa humul musyrikun, maksudnya adalah orang musyrik, dzuqu adzaban naril lati kuntum biha tukadzibun. Rasakanlah, ya, syukurin, rasakanlah azab api neraka yang kalian itu dahulunya itu mendustakan, ya, mengingkari. Ya. Ya, ini sebagai peringatan bagi kita, ya. Jangan sampai kita itu menyembah jin. Ya. Yang terkait dengan itu, ya, di sebelah sananya masjid ini ada, kalau orang biasanya nyebutnya ogoh-ogoh. Pernah tahu ogoh-ogoh? Apa itu ogoh-ogoh? Kita harus tahu, ya, karena tidak boleh kita mengikuti sesuatu yang kita tidak punya ilmu tentangnya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu dzalika kana anhu mas'ula. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati tiap-tiapnya akan dimintai pertanggungjawaban. Julakum. Jadi ogoh-ogoh itu kalau dicari di informasinya di internet itu awalnya adanya itu di Bali, ya, mulai tahun 80-an, 1980-an, dan itu dibuat oleh masyarakat Bali terkait dengan keyakinan mereka, ya, keyakinan mereka, dan itu dibuatnya di hari raya mereka, hari raya Nyepi, dan biasanya diarak sehari sebelumnya. Ya. Ogoh-ogoh itu biasanya terbuat dari bambu yang dianyam dan kemudian ditempeli kertas-kertas dan dihias, bentuknya itu besar, suatu yang menyeramkan. Ya. Itu perwakilan sebenarnya bagi mereka, ya, bagi orang-orang Bali, perwakilan dari Buto, kalau mereka nyebutnya Buto Kala. Kalau kita mungkin nyebutnya Buto Kolo, ya. Ya, kalau orang Jawa Buto Kolo, ya, Jawa zaman dahulu, ya. Atau raksasa, yang mereka nyebutnya sebagai raksasa. Itu adalah makhluk-makhluk, ya, menurut mereka, ya, makhluk-makhluk yang ada di lingkungan, ya, yang biasa menimbulkan madharat, menimbulkan bencana ataupun kejelekan dan sebagainya. Ya. Mereka memang orang Bali itu, orang Hindu itu tidak menyembah Buto Kalo itu, tidak disembah. Ya. Jadi jangan sampai salah paham juga, gitu. Itu tidak mereka sembah, tetapi mereka punya keyakinan bahwa makhluk-makhluk ini bisa mendatangkan madharat bagi mereka. Sehingga sebelum hari raya Nyepi itu harus disingkirkan makhluk-makhluk itu. Nah, diwakili dengan itu tadi. Itu pun baru mulai dibuat tahun 80-an. Keyakinannya sudah ada sebelumnya, ya, keyakinan tentang adanya Buto Kala di lingkungan sudah ada sebelumnya, dan itu harus diusir sebelum Nyepi. Kalau Nyepi itu mereka puasa semacam bertapa, tidak makan, minum, tidak menyalakan api. Ya. Saya pernah tinggal di Bali, ya, pernah merasakan juga. Ya. Cuman dulu belum ada ogoh-ogoh. Dikatakan ogoh-ogoh karena bisa digerak-gerakkan. Ogoh-ogoh itu kan sesuatu yang bisa digerak-gerakkan. Ya. Ya. Nah, ini kan perwakilan dari makhluk-makhluk menurut mereka. Jadi sebenarnya mereka menganggap itu sebagai, kalau dari pemahaman kita, ini sama seperti di dalam surat Sabah 41 tadi. Mereka nanti mengatakan bahwa yang mereka sembah itu adalah jin. Ya. Mungkin mereka tidak menyembah langsung, tapi sama seperti di 42 tadi. Mereka menganggap bahwa itu bisa mendatangkan madharat bagi mereka, sehingga perlu diusir. Nah, kalau kita umat Islam, pertama kita tidak menganggap bahwa jin itu punya kekuasaan pada manusia. Yang mendatangkan manfaat dan madharat itu selalu atas izin Allah SWT. Ya. Jadi jin itu tidak punya kekuasaan pada manusia, tidak bisa mendatangkan madharat. Jadi tidak perlu takut pada jin, ya. Takutlah pada Allah SWT. Ya. Dan kita tidak dibolehkan juga membuat bentuk-bentuk
ya itu kan patung ya. Patung untuk menyerupai jin apalagi. Kalau sampai disembah itu bisa kafir ya. Kalau tidak disembah itu minimal itu kita kalau dalam istilah fikihnya itu tasatuhulil kufar, mengikuti meniru-niru orang-orang kafir. Memang ada dari sebagian orang mengatakan bahwa ini bukan untuk disembah, ya. Ini hanya untuk pariwisata katanya, untuk seni. Tapi seharusnya sebaiknya pariwisata, seni, budaya itu harusnya berakar dari tempat tersebut, ya. Jauh-jauh di selatan kita, ya, awal mula yang semacam itu kan di Bekaka itu ya sana. Dulu itu nggak ada, ya. Saya ingat pertama kali saya di Jogja itu tidak ada, tapi kemudian ada yang menghidup-hidupkan. Ceritanya juga tidak jelas, tapi kemudian diadakan dalam rangka seni, bahkan didanai dari pemerintah. Ya. Kalau mau ditelusur lagi itu masih panjang nanti. Ini bahkan sebenarnya dari barat. Loh, kok bisa dari barat? Ya. Jadi ya kebetulan saya bisa tahu banyak informasi terkait dengan bagaimana upaya Amerika, sampai Amerika upaya Amerika untuk menjauhkan kaum muslimin dari ajarannya itu adalah dengan menghidup-hidupkan budaya kuno yang sebenarnya sudah tidak ada dulunya di kaum muslimin. Ya. Nah, budaya kunonya kebetulan banyak mirip dengan budaya dari Hindu karena memang dulunya di Jawa ini dulunya Hindu. Tapi udah lama nggak ada. Keraton juga nggak pernah mengadakan. Ya. Keraton itu budayanya itu Islami. Ya. Tidak ada yang seperti itu. Ya. Membuat patung yang menyeramkan itu tidak pernah ada. Coba silakan dicari, teliti di sejarah nggak ada sebenarnya. Ya. Kalau mau diteliti sejarah zaman dulu sekali ada mungkin ya. Zamannya masih ketika di Jawa ini masih Hindu dan Buddha ya ada memang seperti itu. Tapi kalau budaya kita yang terakhir ini adalah budaya Islam, bukan budaya Hindu. Itu mungkin ya. Jadi jangan sampai kita kemudian mengikuti sesuatu yang kita tidak tahu ilmunya. Ya. Hati-hati, terutama jangan-jangan, ya, bukan jangan-jangan kalau menurut Sabda 41 ini kan kalau enggak itu menyembah jin, minimal menganggap bahwa itu bisa mendatangkan madorot ataupun manfaat. Ya. Paling tidak meniru-niru tadi kaum lain. Ya, bahayanya kalau meniru-niru kaum lain itu apa? Jangan sampai kita nanti dibangkitkan di hari akhir itu bersama-sama kaum itu. Nah, nanti kan bisa malah ikut masuk neraka. Alhamdulillah ya. Ya mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke Pak Rahman. Terima kasih Pak Ustadz Desa yang telah diberi pencerahan dan informasi yang disampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat kita.